Piala Asia bakal jadi pembuktian 3 evaluasi Sintayong untuk timnas Indonesia jelang Piala Asia. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate seputar timnas Indonesia. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia lagi-lagi gagal pada kejuaraan paling bergengsi Asia Tenggara karena pada semifinal dikalahkan Vietnam. Kegagalan ini terasa perih bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong karena dirinya memang menargetkan untuk memutus kegagalan Indonesia di Piala AFF. Baginya Indonesia sudah melakukan yang terbaik, tapi secara realitas memang pemain kesulitan menghadapi Vietnam sehingga kalah tak bisa dihindari. Menurut Sintayong, kegagalan Indonesia ada kaitannya dengan kesiapan pemain dalam menjalani pertandingan. Kesiapan pemain rendah karena kompetisi sempat vakum akibat tragedi Stadion Kanjuruhan, sehingga pemain kehilangan iklim kompetitif dalam pertandingan. Performa kami tidak terlalu buruk, kecuali pada leg kedua semifinal melawan Vietnam. Saya sejujurnya tidak tahu. Tetapi Liga Indonesia ditunda sekitar 2,5 bulan karena tragedi Kanjuruhan. Masih kecewa jika diingat, tetapi berdasarkan performa sangat sulit bagi pemain mengatur sense of game. Jelang Piala AFF mereka bahkan tidak memainkan laga uji coba sebelum menghadapi laga sesungguhnya, tutup Sintayong. Kegagalan Sintayong di Piala AFF yang kedua kalinya membuat beberapa netizen, bahkan Esko, meminta STY untuk mundur dari kursi kepelatihan. Sementara itu kepada media Korea Selatan, Sintayong memastikan tidak akan meninggalkan timnas Indonesia. Dilansir dari media Korea Selatan, akan melanjutkan tugasnya mengingat Garuda memiliki agenda penting di tahun ini. Indonesia dan saya tak akan terpisah. Indonesia merupakan negara luar biasa. Saya tidak pernah mendengar nama pelatih diteriakan dalam pertandingan sepak bola. Fans timnas Indonesia selalu meneriakan nama saya baik saat saya masuk maupun keluar stadion, kata Sintayong, mengutip dari Never. Selain berinding karena fanatisme supporter timnas Indonesia mengenai kegagalan di Piala AFF 2022, pelatih asal Korea Selatan tersebut kelihatan cukup kesulitan untuk menjaga psikologis anak asuhannya. Menurutnya, bermain untuk timnas membutuhkan mentalitas kuat. Mengubur mimpi menjadi juara di Piala AFF dan menatap timnas Indonesia jelang Piala Asia, kini ada 3 evaluasi Sintayong agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di Piala Asia 2023. Evaluasi yang pertama, memaksimalkan pemain naturalisasi. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia hampir dipastikan kedatangan Elkan Bagot dan Sandy Walsh yang absen di Piala AFF. Selain itu masih ada nama Sein Patinama yang tinggal menjalani sumpah WNI. Selain mereka masih ada Jordi Amat, Mark Klok, dan Iljaz Pasujevit. Jumlah pemain ini telah mencapai separuh dari starting 11 yang siap diturunkan jika mampu memaksimalkan. Dengan pemain naturalisasi tersebut, bukan tidak mungkin Sintayong mampu berbicara banyak di Piala Asia mendatang. Evaluasi yang kedua adalah jeli memilih pemain lokal. Sintayong harus jeli memilih skuad lokal yang mampu mengimbangi para pemain naturalisasi. Dengan kehadiran Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Sandy Walsh, hanya Rizky Ridho yang masih pantas untuk dipertahankan. Sedangkan 2 bek Fahrudin dan Hasamu Yama perlu dipertimbangkan lagi dengan matang. Begitu halnya dengan lini tengah dan juga penyerang yang perlu memiliki pemain matang seperti pemain keturunan. Evaluasi yang ketiga adalah mengatasi masalah lini depan. Kendala terbesar timnas Garuda adalah di barisan penyerang. Striker Garuda hanya tajam ketika menghadapi tim-tim lemah. Namun saat bertemu tim kuat, bomber-bomber Indonesia selalu mati kutu. Sintayong harus segera membangun chemistry dan ketajaman Dendi Sulistiawan agar makin produktif.